Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Ruri Firzana dengan NIM 202106, yaitu saya sendiri selaku moderator, dan teman saya yaitu Yuni Novia Karneli dengan NIM 202123, Tiara Marsalena dengan NIM 202116, dan Zilfa Salsabila dengan NIM 202124. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas topik mengenai konsep dasar pengembangan organisasi. Adapun subbab yang kami bahas, yang pertama yaitu pengertian dari pengembangan organisasi, yang kedua karakteristik dari pengembangan organisasi, dan yang terakhir yaitu manfaat dan tujuan dari pengembangan organisasi itu sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari pengembangan organisasi akan dijelaskan oleh Tiara Marsalena. Kepada Tiara Marsalena dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait pengertian pengembangan organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur aktivitas sekelompok orang yang saling terkait dan berhubungan antara satu sama lain yang terpola dan diarahkan pada tujuan tertentu, dan itu menurut Wexley dan Gary. Sedangkan pengertian organisasi menurut Robbins tahun 1994 yaitu sekelompok sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi dan saling berkoordinasi secara sadar satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Davis tahun 1994, organisasi adalah suatu kelompok yang berjuang untuk mencapai tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Berdasarkan ketiga definisi organisasi tersebut dapat dipahami yaitu organisasi merupakan suatu kelompok yang saling berkoordinasi dan terpola satu sama lain agar tercapainya tujuan bersama di bawah suatu kepemimpinan. Secara umum, pengembangan organisasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengembangan organisasi didefinisikan beragam oleh para ahli. Hal ini disebabkan karena kompleksitasnya dan PO merupakan rumpun ilmu sosial, sehingga tidak ada satu definisi baku terhadap definisi pengembangan organisasi. Konsep PO secara resmi muncul pada tahun 1950-an. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tiara Marsalena. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu strategi terencana, sistematis, berkelanjutan, dan mengikat seluruh organisasi dalam mewujudkan efektivitas dan produktivitas organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan di bawah satu kepemimpinan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari pengembangan organisasi yang akan dijelaskan oleh Zilfa Salsabila. Kepada Zilfa Salsabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itunya terkait karakteristik pengembangan organisasi. Berfokus pada pencapaian tujuan. Lebih baik pengembangan organisasi merupakan kegiatan yang terencana dalam mencapai perubahan organisasi. Pengembangan organisasi harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang akan terjadi. Keterlibatan dan partisipasi para anggota dalam organisasi harus mendapat perhatian. Program pengembangan organisasi menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh anggota organisasi. Pengembangan organisasi mengandung nilai-nilai humanistik dalam arti bahwa dalam meningkatkan efektivitas organisasi, potensi manusia harus menjadi bagian yang penting. Slide selanjutnya. Pengembangan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitunya adanya nilai kemanusiaan. Yang kedua, pendekatan sistematik yang strategis. Yang ketiga, metodologi yang partisipatif. Yang keempat, bekerja dalam aspek formal dan informal. Dan yang kelima yaitunya hubungan baik antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir yaitunya ditujukan untuk peningkatan keadaan organisasi. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Zilfa Salsabila. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari pengembangan organisasi yang akan dijelaskan oleh Yuni Novia Karneli. Kepada Yuni Novia Karneli dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dan tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama itu manfaat pengembangan organisasi. Dalam menciptakan keharmonisan hubungan kerjasama antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Dan yang kedua itu menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga yaitu menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan di antara organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan timbulnya konfrontasi terhadap masalah organisasi, baik dalam kelompok maupun antar kelompok. Yang ketiga yaitu terciptanya lingkungan di mana otoritas peran yang ditetapkan ditingkatkan dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Yuni Novia Karneli. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar dari pengembangan organisasi. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.